Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Apriliani dengan NIM 17141111 dari jurusan Ekonomi Syariah A semester 6. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Manajemen Perbankan. Nomor 1 yaitu prinsip pemberian kredit berdasarkan 5C, 7P, dan studi kelayakan. Yang pertama 5C, yaitu yang pertama karakter atau latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat pada saat wawancara yang dilakukan oleh pihak bank melalui bagian customer service. Kemudian yang kedua, capacity. Capacity juga sering disebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh nasabah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu kapital atau modal yang dimiliki oleh calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui hal tersebut, pihak bank dapat mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kolateral atau disebut juga jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Jaminan ini sebagai pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Kemudian yang kelima yaitu condition. Condition adalah kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika nanti memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Kemudian yang selanjutnya prinsip 7P. Yang pertama ada personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kemudian yang kedua yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya, baik dari segi modal, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui ini untuk apa untuk dana tersebut agar digunakan dengan sebisalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau yang lainnya. Kemudian prospek. Prospek ini yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Kemudian yang kelima adalah payment. Payment ini juga untuk mengetahui atau mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini bisa dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Kemudian profitability. Profitability ini di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian yang kelima adalah payment. Payment ini juga untuk mengetahui atau mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini bisa dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Kemudian profitability. Profitability ini di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian yang ketujuh, protection. Protection ini tidak beda jauh dengan karakter kolateral, yaitu mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian aspek studi kelayakan. Yang pertama ada aspek hukum. Aspek hukum ini merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur. Kemudian yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian ada aspek keuangan.
merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Kemudian yang keempat, ada aspek operasi atau teknis, merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. Kemudian, aspek yang kelima yaitu aspek manajemen, merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Kemudian, aspek ekonomi atau sosial, merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya? Kemudian yang ketujuh ada aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 2. Pertanyaan pertama itu berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Jawabannya yaitu kita hitung terlebih dahulu bunganya 10% dikali 300 juta dibagi 12 dikali 1 sama dengan 2.500.000. Kemudian pajaknya 15% dikali 2.500.000 dari hasil bunga tadi, hasilnya adalah 375.000. Tadi 2.500.000 itu dikurangi dengan 375.000 dan hasilnya adalah 2.125.000, itu termasuk bunga bersih, bunga yang dibayar bank setiap bulannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Jawabannya yaitu bunga 10% dikali 300 juta dibagi 12, kemudian dikali 3, sama dengan hasilnya 7.500.000. Kemudian pajak 15% dikali 7.500.000 sama dengan 1.125.000. Kemudian 1.125.000 dikurangi 7.500.000 sama dengan 6.375.000. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu tujuan pemasaran bank. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Kemudian yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Kemudian yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Kemudian yang ketiga, konsep penjualan. Perusahaan harus menjalankan usaha-usaha promosi dan penjualan dalam rangka mempengaruhi konsumen. Konsep penjualan ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi atau ensiklopedia juga untuk lembaga nirlaba seperti parpol. Kemudian yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai sarana organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.